Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran daring ini dengan baik. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini, minggu kemarin kan kalian sudah belajar tentang materi gerak dan gaya. Nah, sekarang kita mempelajari subbabnya, yaitu gerak lurus. Gerak lurus ada dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus tidak beraturan atau berubah beraturan. Oke, kita pelajari tentang gerak lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB sendiri dibagi menjadi dua. Ada gerak lurus berubah beraturan dipercepat dan yang kedua gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jadi ada dipercepat dan diperlambat. Nah, GLB itu apa sih? Terus GLBB itu apa sih? Bedanya apa? Nah, kalau GLB ciri-cirinya gerak lurus berubah beraturan, ciri-cirinya kecepatannya konstan atau tetap. Jadi kecepatannya itu tidak berubah. Misalkan 20 km per jam, ya terus 20 km per jam. Seperti kereta api mainan. Kalian tahu kan kereta api mainan yang berputar pada lintasannya? Nah, itu namanya GLB. Kemudian ciri-ciri yang kedua yaitu percepatannya sama dengan 0. Nah, kalau ciri-ciri dari GLBB, kecepatannya berubah-ubah. Jadi kan gerak lurus berubah beraturan. Namanya aja berubah. Berarti kecepatannya berubah-ubah. Jadi misalkan kalian naik sepeda motor. Awalnya kan dari 20 km per jam. Terus kalian gas lagi sampai 60 km per jam. Nah, itu kan kecepatannya berubah. Nah, itu namanya gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau semakin cepat, berarti gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau semakin lambat, berarti gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Yang kedua, ciri-cirinya adalah percepatannya tidak sama dengan 0. Kalau GLB kan sama dengan 0, berarti dia kecepatannya konstan. Nah, kalau GLBB percepatannya tidak sama dengan 0, bisa jadi lebih dari 0 atau kurang dari 0. Misalkan kurang dari 0 kan berarti minus. Nah, minus itu menunjukkan bahwa percepatannya itu diperlambat. Gitu, artinya mengerem. Misalkan kalian dari kecepatan 60 km per jam, terus di depan kalian ada lampu merah. Otomatis kalian harus mengeremkan sepeda motor kalian sehingga kecepatannya menjadi turun. Nah, itu contoh GLBB diperlambat. Pengereman itu contoh GLBB diperlambat. Oke, sekarang penerapan GLB dan GLBB. Penerapannya, kalau di soal ada namanya pita ketik tiker timer. Nah, pita ketik tiker timer ini cara membacanya yaitu dari titik B. Jadi dari yang sebelah kanan ini ke titik A. Jadi titik karena kan F-nya ada di sini, di sebelah kanan. Nah, jadi kalian lihatnya dari titik B ke titik A. Nah, titik B ini kan awalnya rapat, lalu merenggang. Nah, dari rapat merenggang menunjukkan bahwa dia GLBB dipercepat. Jadi kan awalnya rapat ini menunjukkan kecepatannya pelan. Jadi pelan titik, titik, titik. Lalu dia merenggang. Nah, ini menunjukkan bahwa dari rapat ke renggang itu kecepatannya dipercepat. Nah, yang kedua ada tetesan oli. Tetesan oli pada truk yang sedang berjalan. Nah, tetesan oli bacanya dari A ke B. Jadi kebalikannya yang pita tiker timer. Kalau tetesan oli kan berarti mobilnya awal jalannya kan dari A,
Toli yang meneteskan yang pertama yang di A. Jadi ini tetesan yang pertama. Maaf sebentar. Nah, jadi ini kan tetesan oli yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jadi karena ini arahnya ke sini, jadi kan pertama kali mobil ini berjalan kan melewati lintasan dari A, lalu berjalan ke B. Nah, ini jadi yang A ini tetesan awalnya. Jadi kan bacanya dari A ke B. Dia kan dari rapat lalu merenggang. Artinya dia dari kecepatan yang cepat, merenggang kan berarti cepat. Nah, kemudian ada rapatan di sini. Jadi ketika merenggang lalu merapat, nah itu berarti diperlambat. Jadi kebalikannya dari pita ticker timer. Ini penjelasannya. Kemudian pita ketik ticker timer. Nah, kalau GLB gimana? Nah, kalau gerak lurus beraturan berarti kan tidak terjadi perubahan kecepatan dan percepatannya sama dengan 0. Nah, dia kan jarak antara titik satu dengan titik yang lain. Nah, ini kan jaraknya jaraknya antara titik satu dengan titik yang lain ini kan sama. Nah, kalau jaraknya sama, namanya gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya tetap. Kemudian, kalau yang nomor 2 ini kan awalnya dari, karena pita ticker timer tadi bacanya dari mana ke mana? Ya, dari kanan ke kiri. Jadi, yang pertama adalah ini dari rapat, kemudian merenggang. Dari rapat kemudian merenggang, namanya dipercepat. Nah, kemudian ini dari renggang, lalu ke rapat, namanya diperlambat. Artinya kalau merenggang itu kecepatannya cepat, kemudian kalau ada merapat itu tandanya bahwa dia kecepatannya melambat. Oke. Ini contohnya kalau pita ketik ticker timer yang tadi sudah saya jelaskan. Cuma ini di zoom aja gambarnya. Kemudian ini dipercepat ya. Kemudian ini diperlambat. Nah, kalau ini misalkan tetesan oli, ya berarti kebalikannya. Begitu aja. Oke, terima kasih. Sekarang karena materi yang sudah kita pelajari hari ini sudah selesai, jadi kalian menuju ke tugas yang kelima, pertemuan yang kelima ini. Tugasnya kalian kerjakan dengan baik. Ada 5 soal di situ. Oh ya, sebelumnya karena ada beberapa contoh tentang dalam kehidupan, beberapa contoh tentang GLB, GLBB, misalkan saya hampir lupa, maaf ya. Misalkan contohnya ada buah kelapa yang jatuh dari pohon. Kira-kira buah kelapa yang jatuh dari atas pohon ke bawah tanah kira-kira dipercepat atau diperlambat? Ya, dipercepat karena dari atas ke bawah gravitasi bumi itu dipercepat. Kemudian kalau kalian passing bola voli ke atas, vertikal ke atas, dipercepat atau diperlambat? Kalau bola voli kan dari passing, misalkan kalian passing dari bawah ke atas itu semakin lambat. Jadi vertikal ke atas semakin lambat, vertikal ke bawah semakin cepat. Kemudian saat kalian mengayuh sepeda, kalau kalian menuruni gunung, menuruni bidang miring, dipercepat atau diperlambat rasanya? Dipercepat. Nah, kalau kalian mengayuh sepeda, kan seperti ada yang seperti ada bebannya. Jadi diperlambat. Nah, itu beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian setelah kalian kerjakan, kalian tulis di buku tulis, kalian fotokan, jangan lupa nama dan nomor absen.
di-submit di Google Classroom. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya melalui WhatsApp atau melalui diskusi yang ada di Google Classroom. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat dan pandemi ini segera berakhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.